Halo semua, balik lagi sama gue Owen di FPL 62. Kembali lagi di konten Euro 2020 Fantasy Football. Kali ini gue ingin menjelaskan ke lo semua tim-tim apa saja atau negara apa saja yang harus kita targetin supaya poin kita meningkat di awal-awal Euro 2020 Fantasy Football. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, tapi sebelum mulai gue mau kenalin lu dulu sama satu game fantasy yang seru banget, yaitu MPL Fantasy. MPL Fantasy sendiri nggak beda jauh sama game fantasy lainnya. Di sini lu ditantang untuk membuktikan skill analisa dan strategi lu dalam menyusun tim sepak bola. Jadi buat yang mau download MPL Fantasy, langsung aja ke browser kalian dan ketik id.mpl.live/fantasy. Nah, menurut gue sendiri ada 3 alasan kenapa MPL Fantasy ini seru banget. Pastinya yang pertama, lo bisa main dari berbagai liga di dunia. Jadi nggak cuma liga-liga besar di Eropa kayak Liga Inggris, Liga Spanyol, ataupun Liga Jerman. Bahkan lo juga bisa mainin Fantasy Euro 2020 nantinya. Yang kedua adalah hadiahnya bisa langsung lo ambil setelah pertandingan selesai. Jadi nggak perlu nunggu sampai 1 season buat ngambil hadiahnya, tapi setelah pertandingan selesai, lo bisa langsung dapat hadiahnya. Yang terakhir pastinya nonton bola bakal lebih seru lagi karena nggak cuma nonton doang, tapi lo juga main dan ngumpulin poin di MPL Fantasy. Nah, MPL Fantasy sendiri hadiahnya ini berupa berlian kemenangan, di mana satu berlian kemenangan ini sekarang senilai 200 saldo link aja ataupun saldo GoPay. Jadi lu bisa langsung tarik saldo GoPay atau saldo link aja ini buat lu beliin pulsa, buat lu beli kuota, buat beli data, atau bahkan beli jersey dari tim kesayangan lu. Dan seperti yang kita tahu, Euro 2020 ini kan udah mau mulai, juga nanti bakal ada match yang pastinya seru-seru banget, kayak nanti di 13 Juni ada Inggris melawan Kroasia yang kita tahu nih mengulang semifinal Piala Dunia 2018. Jadi seru banget kan sampai extra time. Jadi menurut gue ini merupakan match yang wajib lu ikutin di MPL Fantasy. Gue sendiri pastinya bakal main, jadi ayo kita main bareng. Langsung aja download MPL Fantasy ini di browser kalian, ketik aja id.mpl.live/fantasy. Dan jangan lupa juga pakai kode referral dari gue buat dapat berlian bonus. Kode referral sendiri udah gue taruh di description box di bawah. Oke, jadi sekarang langsung aja kita mulai membahas mengenai Euro 2020, terutama fantasy footballnya. Di sini udah ada final draw Euro 2020 yang gue ambil dari bolascore.com. Nah, di sini bisa dilihat gue udah kasih lu highlight kayak biasa. Menurut gue di sini yang gue kotakin adalah tim-tim yang harus kita targetin di grup-grup itu masing-masing. Jadi menurut gue tim yang gue kotakin itu punya kesempatan lebih besar buat melaju ke babak berikutnya. Ini sekali lagi ini menurut gue. Jadi kayak di grup A di sini menurut gue yang bakal lolos adalah Italia dari 4 tim di sini, Turki, Wales, Italia atau Swiss. Menurut gue yang punya kesempatan lebih besar adalah Italia. Di grup B sendiri gue bakal pegang Belgia. Kemudian juga di grup C gue bakal pegang Belanda. Di grup D ini sebenarnya yang lumayan seru ya. Ada Inggris sama Kroasia yang lumayan jago, dan gue kayaknya lebih condong ke Inggris. Kemudian di grup E juga gue bakal pilih Spanyol, dan di grup F ini gue nggak pilih siapapun karena menurut gue ini adalah ya bisa dibilang grup neraka ya. Jadi kayak ada Portugal, ada Prancis, ada Jerman. Jadi menurut gue kalau bisa lu hindarin dulu di game week pertama ketika tim-tim besar ini saling melawan. Jadi kayak mungkin di match pertama ini kalau nggak salah Prancis akan melawan Jerman di game pertama itu. Jadi gue pastinya akan menghindari itu karena gue nggak happy sama pertandingan itu. Kayak kita tahu pastinya sama-sama sulit ya buat kedua tim. Jadi susah menurut gue untuk dilihat datanya juga siapakah yang lebih perform. Itu menurut gue udah kurang relevan lagi. Jadi itu adalah 5 tim dari masing-masing grup yang menurut gue punya kesempatan lebih tinggi buat maju ke babak berikutnya. Jadi harusnya kita pilih aset dari tim-tim tersebut. Nah, berikutnya gue akan jelasin secara detail kenapa gue memilih tim-tim di bawah ini. Oke, yang pertama adalah Italia. Italia ini menurut gue setelah gagal masuk Piala Dunia 2018, harusnya dia punya kesadaran akan ya bisa dibilang gaya sepak bolanya mereka ya yang udah bisa dibilang ketinggalan zaman gitu. Dan menurut gue sendiri kejadian itu lumayan menyadarkan Italia yang sekarang bisa dibilang merupakan salah satu tim kandidat terkuat untuk juara Euro 2020 setelah dia nggak terkalahkan di babak kualifikasi dengan 10 kali kemenangan dan nggak pernah seri dan nggak pernah kalah. Nah, Italia sendiri kan terkenal banget sama sepak bola bertahannya bisa dibilang. Menurut gue di sini ini Italia masih lumayan ke bawah, bisa dilihat di sini mereka baru kebobolan 4 gol selama kualifikasi. Tapi menurut gue sendiri Mancini berhasil mempertahankan solidnya defense dari Italia ini, tapi juga improve lini serang dan gaya menyerangnya. Jadi lu bisa lihat di sini dia mereka juga berhasil mencetak 37 gol selama babak kualifikasi. Nah, dengan si Andrea Belotti penyerang dari Torino sebagai top scorer mereka dengan 4 gol. Selain itu juga gue punya beberapa nama pastinya menurut gue menarik untuk kita jadikan aset di Euro 2020 Fantasy Football, yaitu pertama adalah Immobile. Jadi Ciro Immobile ini menurut gue dia berhasil membawa timnya ke peringkat ke-6 sekarang di Serie A dan berhasil mencetak 20 gol musim ini. Jadi
menurut gua Ciro Immobile merupakan pemain yang ya bisa dibilang forward yang oke juga ya. Kemudian dengan defense yang solid, pastinya lu mau punya dong salah satu aset bertahan dari si Italia juga ini juga. Jadi di sini gue masukin Donnarumma yang pastinya kita tahu di AC Milan ini walaupun dia pindah ya akhir musim ini pasti solid banget. Jadi kalau gue bakal tertarik untuk masukin Donnarumma kalau di game week pertama ini. Kemudian juga next aset berikutnya adalah Fiorenzi yang menurut gue sekarang lagi bermain sama PSG sebagai bek kanan. Pastinya dia punya kesempatan untuk kasih umpan-umpan untuk pemain-pemain bisa nyetak gol di dalam kotak penalti. Jadi menurut gue menarik juga untuk masukin Fiorenzi di sini. Nah selain nama-nama di sini gue juga punya beberapa nama yang gak gue tulis tapi menurut gue bagus juga. Ada Lorenzo Insigne, kita tahu juga dia di Napoli bagus banget, dan juga ada Bonucci. Walaupun game week pertamanya dia melawan Turki yang kita tahu sekarang juga lagi lumayan bagus ya, tapi di game week kedua kita lihat dia lawan Swiss, dan di game week ketiga dia lawan Wales. Jadi harusnya dengan catatan dia kualifikasi yang bagus banget, harusnya di atas kertas bisa menang lawan tim-tim ini. Cuma kita nggak tahu sekali lagi ini bola. Kayak Turki juga lagi di kualifikasi juga lagi bagus banget, jadi kita harus hati-hati. Nextnya di grup B ada Belgia sebagai sekarang dia nomor 1 di dunia ya ranking FIFA-nya. Kita tahu sendiri Belgia ini bisa dibilang lagi berada di golden era-nya juga. Kayak pemain-pemain mudanya waktu itu sekarang umurnya lagi bagus-bagusnya, maksudnya lagi prime. Dan sama seperti Italia, mereka juga belum pernah terkalahkan selama kualifikasi Euro 2020 dan berhasil nyetak 40 gol dan 3 kali kebobolan. Jadi menurut gue ini data yang bagus banget. Gak cuma dari lini serang, cuma juga dari defender, cuma 3 kali kebobolan. Menurut gue ini bagus banget sih. Jadi Belgia sendiri ini top scorernya adalah Romelu Lukaku dengan 7 gol. Tapi selain itu juga menurut gue banyak banget pemain-pemain Belgia yang pastinya tempting banget buat kita punya. Tapi di sini gue taruh beberapa nama yang gue masukin kayak KDB. Yang kita tahu KDB ini kualitasnya, perannya ini kelas dunia banget, dan dia juga sebagai playmaker yang asisnya pasti ini memanjakan striker manapun ya. Jadi menurut gue KDB pastinya gue tertarik banget buat masukin dia. Dan nextnya kemudian ada Thibaut Courtois yang menurut gue ini baru 3 kali kebobolan di babak kualifikasi. Dan gue sebagai fans Madrid, gue harus mengakui Thibaut Courtois ini bagus banget di Madrid. Gue merasa kalau nggak ada Thibaut Courtois kayaknya Madrid nggak bakal bisa juara 2 musim ini, dan nggak bisa sampai ke semifinal UCL ya kalau nggak ada si Courtois. Jadi menurut gue bagus banget Courtois, dan gue lumayan percaya sih dia sebagai kiper. Nah kemudian berikutnya ada Kastanye yang sebagai pemain FPL. Kita kalau main FPL harusnya tahu dia kayak gimana ya. Jadi Belgia sendiri bisa dibilang punya grup yang cukup gampang nih. Dengan game week pertamanya apalagi dia bakal ketemu Rusia, jadi ada kemungkinan gue rasa kayaknya gue bakal pakai 2-3 pemain Belgia yang ngisi tim gue untuk game week pertama nantinya, karena ini bagus banget men. Fixture-nya lawan Rusia, kemudian game week keduanya bahkan lawan Denmark juga, dan game week ketiganya lawan Finlandia. Jadi menurut gue rasa minimal selama babak grup gue bakal punya 3 atau 2 pemain Belgia. Nah kemudian ada Belanda yang bisa dikatakan juga gagal sama seperti Italia buat masuk ke Piala Dunia 2018 kemarin itu, dan emang penampilannya menurut gue nggak konsisten ya semenjak World Cup 2014. Jadi Belanda ini di sini mendapatkan 6 kali kemenangan dan sekali seri dan sekali kalah ya. Top scorer mereka ini bisa dibilang cukup aneh, yaitu Gini Wijnaldum dengan 8 gol. Tapi selain Wijnaldum itu sendiri, gue punya beberapa rekomendasi juga pastinya buat pemain-pemain dari Belanda, yaitu adalah Depay yang isunya sendiri dia bawa ke Barcelona kan ya. Dan juga ada Frenkie de Jong sebagai midfield yang gue rasa pasti kualitasnya kualitas dunia ya, pemain Barca. Dan terakhir ada De Ligt yang menurut gue solid banget sebagai defender, dan kita tahu juga ya kemampuan dia dari main di Ajax juga udah bagus banget gitu kan. Dan sebenarnya fixture pertamanya ini lawan Ukraina yang bisa dibilang ini menurut gue nggak terlalu ideal, karena sebenarnya di grup ini kan sebenarnya ada incerannya adalah Makedonia Utara. Menurut gue mungkin punya satu aja di game week pertama ini udah oke lawan Ukraina, tapi gue kayaknya bakal punya pemain Belanda 2-3 ketika dia lawan Makedonia Utara gitu. Oke, nextnya di grup D ada Inggris yang bisa dibilang sebagai target atau jagoan gua di grup ini. Walaupun kita tahu dia segrup sama Kroasia, dan kita masih ingat pastinya semifinal Piala Dunia 2018 gimana serunya itu sampai extra time. Tapi gua rasa Inggris udah improve juga harusnya dengan squad mereka sekarang, dan di kualifikasi aja mereka hanya kalah sekali. Dan dengan Harry Kane ini sebagai top scorer ya selama kualifikasi, pastinya gue tertarik banget buat masukin beberapa pemain dari Inggris sendiri kayak Harry Kane atau TAA. Tapi menurut gue kayaknya enggak untuk game week pertamanya kayaknya, karena bisa dilihat di sini dia lawan Kroasia langsung di game week pertamanya, dan itu ya pastinya agak sulit ya untuk Inggris sendiri. Dan mungkin di game week kedua, game week tiganya setelah dia ketemu Scotland dan ketemu Ceko, baru gue mau masukin beberapa pemain dari England yang
mungkin pastinya Harry Kane gue akan masukin di situ. Oke, nextnya ada Spanyol yang gue sendiri agak skeptis sebenarnya sama Spanyol ini dengan pilihan pemainnya si Luis Enrique, pelatihnya ini, terutama dengan penurunan Spanyol ya di beberapa tahun terakhir ini. Ya walaupun dia sebenarnya nggak pernah terkalahkan kan selama kualifikasi ini dengan Morata sebagai top scorer sama Rodri. Dan selain mereka berdua, menurut gue juga ada Ferran Torres, pastinya menarik banget. Kita tahu performanya sama Manchester City di musim ini. Dan juga ada Gerard Moreno yang berhasil menghantarkan Villarreal juara Piala Eropa ya. Dan juga ada Thiago pastinya yang sebagai pemain kunci dari Spanyol ini. Tapi di game week pertama bisa dilihat di sini dia lawan Swedia, yang sebenarnya harusnya di atas kertas dia bisa menang ya gitu lawan Swedia. Tapi ya harus kita ingat juga Swedia ini bukan, bisa dibilang bukan tim yang main-main gitu kan. Jadi gue rasa sebenarnya kalau lu mau punya pemain dari Spanyol, di game week pertama 1 atau 2 aja udah cukup banget untuk lawan Swedia, itu menurut gue ya. Nantinya di game week kedua lawan Polandia, di game week ketiga lawan Slovakia, menurut gue ya mungkin ada kesempatan untuk kita nambah pemain dari Spanyol kalau kita udah lihat performance-nya pas lawan Swedia. Oke, gue rasa sampai di sini video kali ini untuk ngebahas tim-tim mana aja yang harus kita targetin untuk Euro 2020 Fantasy Football. Untuk draftnya mungkin gue akan bahas di video berikutnya, jadi pantengin terus aja video gue. Jadi untuk kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like dan juga komen aja kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan mengenai Euro 2020. Dan juga kalau kalian merasa terbantu sama video ini, jangan lupa untuk subscribe. Oke, thank you semuanya.